Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya siapa Rijal yang lagi ngopi? Solkan yang lagi menanam jagung? Atau mungkin Romla yang lagi cuci piring? Oke. Harapannya hari ini dengarkan Pak Arif ya di MPLS di hari kedua. Yang akan saya bawakan hari ini adalah materi tentang literasi. Sudah tahu belum apa itu literasi dan makna dari literasi itu? Kalau misalkan kita lihat dari KBP, kita melihat kamus. Sekali-kali harus lihat kamus. Ojo ndelok HP ini toh. Nah, kalau kita lihat dari KBP, literasi itu adalah bagaimana cara individu atau manusia itu belajar dari buku, dari keadaan, kemudian dari video, kemudian dari lingkungan sekitar yang bisa memberikan suatu pembelajaran bagi pengetahuan manusia. Itu. Terus kemudian apakah literasi itu penting? Penting banget. Kalau misalkan kita lihat, misalkan di dunia sekarang ini, gado-gado lah. Kalau kalian lihat dari berita, banyak orang yang ditangkap gara-gara salah nulis status, ya enggak? Terus kemudian main IG, dia kemudian membuli temennya, kemudian dilaporin. Sering kan? Nah, itu karena pengetahuan literasinya yang masih minim, atau mungkin ada attitude literasi yang salah kaprah. Jadi ada sebuah literasi atau mungkin tulisan atau pengetahuan yang ditujukan kepada orang lain, tetapi dengan cara yang tidak pas. Nah, perlu sekarang kita mengetahui apa makna literasi dan pentingnya literasi. Nah, kalau misalkan kita rujuk dari beberapa referensi literasi, kalau misalkan kita lihat dari fakta yang ada, dari penelitian yang dilakukan oleh International Student Assessment, Indonesia itu menempati ranking ke-65 dari negara yang tingkat reading literasinya di seluruh dunia. Kemudian kalau misal dilihat dari International Reading Literasi, bahwa Indonesia ini menempati ranking ke-42 dari 45 negara yang skornya itu hanya 420. Kalau misalkan dilihat dari rata-rata itu harusnya 500, berarti kita sudah di bawah standar. Kemudian berapa jumlah buku yang harus dibaca? Itu sekitar 37 teks, itu bisa berupa novel, kemudian kumpulan cerpen, drama, dan puisi. Nah, kalau misalkan dilihat dari Indonesia masih 0, berarti kita masih belum memiliki budaya literasi yang cukup baik. Nah, kemudian bagaimana dengan tragedi seperti ini? Maka harus kita lakukan sebuah perubahan. Nah, literasi ini bisa dilakukan dengan cara kita di sekolah maupun di rumah. Kalau misalkan di sekolah berarti kita harus melakukan sering membaca buku. Nah, karena di sekolah kan tugasnya belajarnya dari mana? Ya buku yang kita bisa buat rujukan. Nah, baik itu buku pelajaran maupun non pelajaran, baik itu fiksi maupun non fiksi. Kemudian bagaimana gerakan literasi sekolah ini kita bangun? Yang pertama adalah bagian penumbuhan budi pekerti. Kemudian secara peraturan Permendikbud nomor 23 nomor 15 ini ada sebuah gerakan yang cukup singkat dan efektif, yaitu 15 menit untuk membaca. Itu adalah sebuah gerakan yang cukup bagus yang bisa kita lakukan setiap hari.
baik di rumah maupun di sekolah. Kalau misalkan kita sekolah dari rumah, maka kita bisa lakukan literasi itu di rumah. Kemudian bagaimana caranya kita menumbuhkan budaya literasi di rumah? Kadang-kadang kita lupa bahwa kita itu punya HP, punya gadget kan? Gadget itu sebagai media literasi kita. Apakah di gadget itu tidak ada buku atau mungkin novel atau mungkin jurnal yang bisa kita pelajari? Banyak. Kalau misalkan kamu lihat di HP itu banyak e-book yang bisa kamu download secara gratis. Atau mungkin novel yang biasanya bisa terbit setiap minggu. Biasanya itu ada. Terus kemudian ada kalau misalkan yang lagi trending sekarang, baik itu YouTube maupun IG. YouTube itu juga banyak bahan literasi yang bisa kita dapat. Apalagi kalau dengan konten-konten yang cukup kreatif. Pak Arif ingatkan lagi, literasi ini bukan hanya tentang tulisan, tetapi segala hal, baik itu video, gambar, atau keadaan sekitar yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita. Jadi bukan hanya tulisan loh ya. Jadi termasuk video ini termasuk juga sarana literasi yang bisa kita dapat. Kemudian apa lagi ya? Coba kita lihat lagi bagaimana kita bisa terapkan literasi ini menjadi sebuah kebudayaan yang ada pada diri kita masing-masing. Yang pertama adalah membuat sebuah lingkungan yang semangat literasinya itu bisa tumbuh. Yang pertama, kalian bisa koleksi buku-buku yang ada di rumah. Baik itu kalau misalkan kita melihat ya, kalau ada banyak pertanyaan mungkin, Pak, wong aku loh kecil loh gak tahu ditukono buku. Atau mungkin ada pertanyaan yang lain, Pak, buku itu tukune nandi sih, larang gak sih? Itu adalah pertanyaan yang mungkin lumrah yang ada pada diri anak-anak pada saat ini, karena mungkin buku atau mungkin literasi melalui buku ini masih jarang dilakukan. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita harus usahakan. Kita mulai dari satu buku dulu. Buku dari apa yang kalian sukai. Misalnya, kamu suka dengan novel, kamu mulai dengan novel. Novel apa yang kamu paling sukai? Itu bisa menjadi budaya literasi di rumah. Kemudian semakin kalian suka, maka jumlah koleksi ini akan semakin bertambah. Maka budaya literasi yang dimulai dari rumah itu bisa diciptakan. Kenapa kok minat baca di Indonesia ini semakin cukup rendah? Karena kita tidak dikenalkan oleh orang tua kita dengan budaya literasi. Anak dari kecil tidak dikenalkan dengan buku, mereka hanya diberikan mainan, kemudian digunakan dengan keterampilan motor gitu saja, tapi tidak dikenalkan dengan buku. Itu makanya apakah ini sudah terlambat? Tidak. Maka kita harus bangun mulai dari sekarang. Bagaimana kita membangun sebuah generasi literasi yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.